Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang contoh-contoh soal dari perbandingan berbalik nilai ya. Nah, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama, oke? Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Jika iya, jelaskan, oke ya? Nah, sekarang untuk menentukan perbandingan berbalik nilai, yang jelas kita harus mencari konstanta dari persamaan yang ada di sini ya. Nah, cara mencari konstantanya itu kita harus mengalihkan X dengan Y-nya. Nah, kalau setiap dikalikan X dengan Y-nya itu sama, berarti dia merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Nah, sekarang kita coba yang A dulu ya. Nah, sekarang misalnya ini 2 kali 8. 2 kali 8 adalah 16. Oops, sorry. 16. Oke, 6 kali 14 itu apakah 16 juga? Bukan ya. 6 kali 14 itu adalah 84 ya. Nah, berarti ini udah jelas banget ini bukanlah sebuah perbandingan berbalik nilai. Oke, kita coba yang B ya. 8 kali 2, 16. 6 kali 3, 18. 16 kali 1, 16. Ini juga nggak sama ya. Berarti ini juga bukanlah perbandingan berbalik nilai. Kita coba yang ke C. 3 kali 12, 36. Oke. 6 kali 24, jauh ya, 144. Ini kita tidak perlu hitung lah ya. Ini ini aja 2 udah beda jauh. Berarti ini juga bukan perbandingan berbalik nilai ya. Oke, coba kita hitung yang D. Harusnya ini iya. 6 kali 2 adalah 12. 12 kali 1, 12. 4 kali 3, 12 juga. Betul, semua sama, 12 ya. Jadi ini merupakan perbandingan berbalik nilai karena konstantanya semua sama yaitu 12 ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor berikutnya. Andrea mengatakan bahwa persamaan bersama Y per 2 sama dengan 8 per X bukanlah persamaan perbandingan berbalik nilai karena bentuknya tidak Y sama dengan K per X ya. Jelaskan dan perbaiki kesalahan yang disampaikan oleh Andrea. Oke, nah sebenarnya ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena kalau misalkan kita kalikan 2 dengan 8 ya, Y sama dengan 16 per X. Nah, ini kan bentuknya sama ya. Ini bentuknya sama kayak Y sama dengan K per X gitu. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Jadi Andrea, kesalahan yang disampaikan adalah dia mengira ini bukanlah perbandingan berbalik nilai, padahal ini perbandingan berbalik nilai. Nah, dia ingin membuat bentuknya menjadi Y sama dengan K per X. Hanya tinggal kalikan aja 2 dengan 8-nya menjadi 16. Y sama dengan 16 per X. Seperti itu aja sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pak Fatur adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan, kuli bangunan. Beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal. Karena beliau sendiri juga seorang tukang bangunan, beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang ya. Termasuk Pak Fatur sendiri selama 2 bulan sampai selesai ya. Untuk mempercepat penyelesaian bangunan, Pak Fatur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pak Fatur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan. Oke. Nah, sekarang coba kalian duga berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Fatur dan 5 orang temannya untuk menyelesaikan sebuah rumah yang ukurannya sama seperti yang dijelaskan di atas. Jika pelanggan Pak Fatur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah, ya? Oke, jadi kita lihat di sini ya. Biasanya Pak Fatur ini bisa menyelesaikan dengan 5 tukang termasuk dia ya. 5 tukang termasuk dia itu selama 2 bulan ya. Nah, sekarang di sini dikasih informasi juga bahwa Pak Fatur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan dengan Pak Fatur dan 9 orang temannya. Berarti kan 10 tukang
10 orang ya. 10 orang itu diselesaikan dengan 1 bulan ya. Atau ini adalah 30 hari. Oke, 10 orang 30 hari. Nah, sekarang coba kalian duga berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Fatkur dan 5 orang temannya. Berarti dia 6 ya sekarang. Kalau 6 orang itu berapa hari gitu ya? Berapa hari untuk menyelesaikan rumah yang sama yang diselesaikannya dalam sebulan ini dengan tenaga 10 orang gitu ya. Nah, sekarang ini sama. Ini sebenarnya perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena makin banyak orangnya tentunya rumah yang dibangun akan cepat selesai gitu ya. Nah, ini berarti ketika variabel yang satu naik, variabel yang satu turun gitu ya. Ketika jumlah orang naik, jumlah hari akan turun gitu. Nah, itu berarti ini perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita harus cari konstantanya dulu pertama ya. Nah, ini kita kali dulu. Konstantanya adalah K, yaitu 10 kali 30 dari informasi yang pertama ya. Jadi 300 adalah konstantanya. Gitu. Nah, sekarang kan tadi rumusnya adalah X, Y sama dengan K ya. Aku lebih suka pakai rumus ini sih, X, Y sama dengan K. Nah, karena nanti kita misalkan ini kan kita nggak tahu yang X sama Y yang mana misalkan gitu ya. Nah, kita tetap bisa masukin ke rumus ini tanpa harus bingung gitu. Nah, jadi ini kan yang kita mau cari berapa hari ya. Nah, ini K-nya kan 300 konstantanya. Gitu ya. Ya, aku buat X-nya ini 6 ya. 6 berarti Y-nya adalah 6Y sama dengan 300. Berarti Y adalah 300 per 6. Berarti Y-nya adalah 50 hari. Jadi kalau misalnya 6 orang, berarti dibutuhkan 50 hari ya untuk membangun rumah tersebut. Nah, sekarang jika pelanggan Pak ini memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, ya, 25 hari berapa pekerja yang dibutuhkan? Sama juga pakai konstanta tadi ya, 300. Nah, sekarang 25 hari ya. Berarti kan yang ditanya orangnya. Nah, berarti X kali 25 gitu ya. Berarti 25X sama dengan 300. X-nya berarti 300 per 25 ya. 300 bagi 25 adalah 12. Berarti 12 orang ya kalau misalkan ingin menyelesaikan rumah tersebut selama 25 hari. Oke, intinya dimasukin ke rumus ini ya. X, Y sama dengan K. Jadi kita cari konstantanya dulu dari informasi yang diberitahu, lalu tinggal kita masukin antara X atau Y-nya. Salah satunya tinggal kita cari dengan membagi konstanta dengan nomor yang atau angka yang dikasih tahu ya, 300 bagi 6 kayak gini ya, itu 300 bagi 25. Nah, dapatlah jumlah hari dan jumlah orangnya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Tentukan persamaan dari grafik berikut ya. Nah, ini udah jelas banget ya, ini udah ada titiknya ya, dimana ini adalah X-nya dan ini Y-nya ya. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan K per X ya, atau sama bisa dibilang juga K sama dengan X kali Y. Nah, ketika kita udah tahu X dan Y dari salah satu kurva ini, berarti tinggal kita masukin aja ke dalam rumus ini, X kali Y, 4 kali 1 ya. K sama dengan 4. Ya udah tinggal diganti aja. Y sama dengan K-nya diganti 4 per X ya. Nah, ini adalah persamaan untuk grafik yang A ya. Nah, untuk yang ini sama juga ya. Ini X dan Y. Masukin lagi aja ke rumusnya. Kita cari konstantanya dulu. K sama dengan X kali Y. Berarti 2 kali 6 ya. Adalah 12. Berarti Y sama dengan 12 per X ya.
Nah, seperti itulah cara kita mencari ini ya, persamaan dari grafik perbandingan berbalik nilai. Oke guys, ini aja dulu sih yang mau aku bahas ya di video aku sekarang. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.